Kali ini kami akan merangkum sebuah film yang rilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang aksi terorisme dan penyanderaan tahun 1980 yang terjadi di sebuah kedutaan besar Iran yang berada di Inggris. Film ini membagi alur cerita hari per hari selama kejadian hingga akhirnya pada hari ke-6 aksi penyanderaan harus berakhir. Dan kita langsung saja menuju ceritanya. Pada hari pertama, menampilkan aksi penyanderaan oleh 6 teroris di sebuah gedung kedutaan Iran yang berada di London, Inggris. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Revolusi Demokrasi Kemerdekaan Arabistan dan dipimpin oleh seorang pria yang bernama Salim. Arabistan sendiri adalah suatu wilayah yang berada di Iran yang rakyatnya menggunakan bahasa Arab, yang tentunya berbeda dengan bahasa mayoritas rakyat Iran yang menggunakan bahasa Persia. Mereka menuntut dibebaskannya 91 tahanan asal Arabistan di penjara Iran dan mengancam akan menembak satu persatu sandera jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Setidaknya para teroris ini menyandera kurang lebih 25 orang, termasuk satu polisi lokal Inggris yang bernama Trevor. Di sana para kepala pertahanan mulai berunding langkah apa yang akan mereka ambil untuk melawan para teroris ini. Pada hari kedua, dimulailah negosiasi para teroris dengan kepala kepolisian yang bernama Max Vernom. Mereka meminta kepada Max untuk disiapkan 2 buah bus dan meminta dipertemukan dengan para duta besar Arab dalam 2 hari ke depan. Di tengah perundingan, teroris ini membebaskan satu sandera yang tengah sakit dan mereka menitipkan pesan kepada sandera ini agar polisi tidak usah ikut campur atau mereka akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Pada hari ketiga, para kepala pertahanan kembali berunding untuk mematangkan rencana dan mencoba mengkontak para duta besar Liga Arab sesuai permintaan Salim. Namun Liga Arab memutuskan tidak mau ikut campur serta tidak mau mempertemukan para duta besarnya untuk berdialog dengan para teroris. Di sisi lain, pasukan khusus SAS mulai melakukan latihan simulasi penyergapan dalam bus untuk menyelamatkan sandera jika nantinya memang para teroris ini berhasil mendapatkan bus yang diinginkan. Pada hari keempat, perselisihan terjadi di internal kelompok teroris antara Salim dan anggotanya yang bernama Faisal. Faisal menekan Salim untuk mulai saja membunuh satu sandera. Faisal merasa sudah dibohongi karena permintaan mereka masih belum dipenuhi. Salim pun kembali menelpon Max untuk mengonfirmasi kapan 2 bus yang diinginkan dan para duta besar Arab benar-benar dipersiapkan untuk berdialog dengan mereka. Salim juga meminta agar tuntutan mereka disiarkan channel televisi BBC dan disebarkan ke seluruh dunia. Max pun mencoba menenangkan Salim dan berbicara seolah-olah mereka sedang mencari jalan agar para duta besar bisa diajak berdialog, walaupun sebenarnya Liga Arab menolak untuk membantu. Pada hari kelima, pasukan khusus SAS mencoba melakukan simulasi sabotase gedung menggunakan denah ruangan yang sama persis dengan gedung kedutaan Iran yang dikuasai teroris saat ini. Salim kembali menghubungi Max. Ia menanyakan apakah tuntutan mereka sudah disiarkan BBC sesuai dengan dialog kemarin. Max pun menjawab, siaran televisi akan dimulai jam 6 sore ini. Dan tepat jam 6 sore, BBC menyiarkan tuntutan secara detail yang diminta para teroris. Setelahnya, Salim melepaskan 2 sandera sebagai bentuk terima kasih mereka karena satu tuntutan mereka sudah dipenuhi. Di sisi lain, pasukan khusus SAS sudah berada di gedung yang bersebelahan dengan gedung kedutaan Iran. Mereka bersiap untuk menerobos gedung kedutaan tersebut dan tinggal menunggu instruksi saja dari komandan. Tibalah hari ke-6, tampak Faisal mulai menindas satu sanderanya. Di sisi lain, pasukan SAS mulai mengamati dan mencoba menghafal foto wajah dari para teroris satu persatu
sebelum mereka menerobos gedung kedutaan Iran tersebut. Kemudian nampak Salim memanggil Trevor untuk menyampaikan pesan mereka ke Max. Di sini Salim pun semakin meradang karena sudah memasuki hari ke-6 tuntutan mereka belum dipenuhi. Ia pun menegaskan ke Max bahwa mereka kali ini akan benar-benar membunuh satu sandera yang tadi kita lihat sedang diintimidasi oleh Faisal. Dan sebagai penegasan, Faisal pun langsung menembak satu sanderanya tersebut. Salim pun kembali berbicara dengan Max. Ia mengancam akan kembali menembak satu persatu sandera jika dalam 30 menit ke depan bus yang mereka minta tidak didatangkan juga. Di sisi lain, pimpinan pasukan SAS sudah diberi izin melakukan tindakan oleh para petinggi. Ia pun langsung mengabari komandan untuk menyiapkan pasukannya. Mereka pun mulai bersiap dan menunggu aba-aba dari komandan. Dan saat komandan memberi sinyal, mulailah pasukan khusus SAS beraksi. Mereka mulai menyelinap melalui atap dan langsung meledakkan bom. Kemudian mereka mulai menyisir ruangan demi ruangan di gedung tersebut yang ternyata para sandera disekap di beberapa ruangan yang terpisah. Di sisi lain, Trevor berusaha melawan Salim, namun nampaknya dia tidak terlalu kuat melawan Salim hingga datanglah pasukan SAS yang langsung menembak Salim hingga tewas. Dan 3 teroris lainnya berhasil dilumpuhkan di ruangan yang berbeda. Kini 4 teroris sudah berhasil dilumpuhkan. Tinggal 2 teroris lagi yang masih belum mereka dapati. Dan mulailah pasukan SAS mengeluarkan para sandera satu demi satu turun dari tangga. Ternyata satu teroris yang bernama Faisal berpura-pura ikut turun sebagai sandera. Namun pasukan SAS yang sudah menghafal wajah para teroris berhasil mengetahuinya dan langsung menembak Faisal hingga tewas. Sedangkan satu teroris sisanya berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Dan akhirnya pasukan khusus SAS selesai menjalankan misinya dengan berhasil menyelamatkan para sandera dengan membunuh 5 teroris dan satu sisanya ditangkap hidup-hidup. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di rangkuman film berikutnya.